Halo, perkenalkan nama saya Jeremia Raja. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan virtual machine. Saya dari kelas LH01 bersama partner saya Matthew Wilson Rata akan mengerjakan tugas ini sebagai bagian dari Project AOL operating system kami. Dalam langkahnya terdapat beberapa steps yang harus kita lalui. Pada langkah pertama, kita harus install aplikasi untuk menjalankan virtual machine-nya. Di sini kita menggunakan VirtualBox. Lalu, langsung kita search saja VirtualBox pada browser kita. Di sini seharusnya ada pada pilihan pertama, kita klik aja, lalu kita klik download. Di sini kita akan download yang versi 7.1.4. Di sini kita pilih sesuai operating system kita. Karena saya Windows, maka saya klik Windows. Lalu kita tunggu saja. Oke, setelah selesai, langsung kita buka di download, lalu kita run saja. Di sini setelah setupnya terbuka, kita klik next. Kita klik I accept, next. Make sure location-nya sudah sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Kita klik next lagi. Nah, di sini perlu diketahui kalau kita install ini, network kita akan terputus secara sementara ya. Lalu kita klik yes saja. Lalu kita klik yes lagi. Kita klik next. Lalu kita install. Oke. Di sini software untuk menjalankan virtual machine-nya sudah berhasil terdownload. Seperti ini tampilannya. Oke, langkah selanjutnya, kita perlu mendownload file ISO dari operating system yang kita ingin jalankan pada aplikasi VirtualBox. Di sini saya akan mendemonstrasikan operating system Windows 10 yang akan berjalan pada Windows 11. Filenya akan berupa windows10.iso. Kita cari dulu Windows 10 ISO. Oke, kita buka dari website Microsoft. Lalu kita pilih yang Create Windows 10 Installation Media. Download now. Oke, lalu kita jalankan media creation tool-nya. Oke, kita tunggu saja. Oke, di sini ada license terms-nya. Kita klik next saja. Kita tunggu lagi. Oke, lalu akan muncul dua pilihan seperti ini. Upgrade this PC now, sama Create Installation Media.
Kita pilih yang Create Installation Media, karena kita ingin download file ISO-nya. Lalu, pilih Language, Architecture, dan Edition-nya. Di sini kita tidak ada yang perlu kita rubah. Lalu ini kita klik yang ISO file. Next. Kita pilih lokasi penginstalannya. Sini saya pilih download saja. Kita klik save. Lalu kita tunggu. Proses ini akan memakan waktu. Oke. Setelah selesai, kita bisa klik finish. Oke, sekarang ISO-nya sudah selesai di-download. Langkah yang ketiga, kita masukkan file ISO-nya. Kita masukkan file ISO Windows 10-nya ke dalam aplikasi VirtualBox. Kita klik aplikasi VirtualBox. Lalu kita klik New. Di sini kita masukin name-nya. Di sini saya masukkan saja Windows 10. Lalu untuk foldernya kita biarkan. Di sini kita pilih file dari ISO kita. Kita masukin direktorinya. Lalu ada pilihan Unattended Installation. Artinya, Unattended Installation itu kita akan dibuatkan partisinya secara otomatis. Karena di sini saya ingin buat manual, maka saya skip. Lalu bisa kita klik next. Di sini untuk hardware-nya, kita perlu mengalokasikan RAM dan CPU kita untuk menjalankan virtual machine-nya. Di sini kita perlu cek dulu ya spesifikasi dari PC kita. Kita bisa Task Manager. Lalu di sini kita bisa cek CPU kita itu memiliki 10 core dan 16 thread. Dan untuk memorinya, kita memiliki sekitar 12 GB. Nah, untuk mengalokasikannya, di sini saya akan pilih sekitar 4 GB ya untuk RAM-nya. Dan prosesornya saya akan pilih sekitar 4 core. Nah, di sini kita perlu make sure ya kalau pemilihan kita itu tidak melebihi dari garis hijau, karena apabila kita melewati garis ini, maka akan memperlambat kinerja dari operating system bawaan kita. Tentunya akan berpengaruh. Lalu kita klik next. Nah, di sini untuk virtual hard disk, default-nya itu 50 GB. Tapi saya akan pilih kira-kira 40 GB saja. Nah, tapi di sini tuh 40 GB-nya tidak akan digunakan secara langsung ya. Dia hanya akan terpakai apabila kita benar-benar menggunakannya. Kalau enggak, dia nggak akan langsung kepakai gitu. Kecuali kita pilih pre-allocate full size. Pre-allocate full size itu artinya memorinya itu storage-nya langsung dipakai secara full. Tidak dynamic gitu. Jadi kita biarkan saja seperti ini. Kita klik next. Lalu ini adalah summary-nya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, kita bisa lanjutkan ke customisasi lainnya. Bisa kalian cek sendiri untuk customisasi lainnya. Salah satunya adalah untuk video memori ini. Seperti sudah di-set menjadi 128 MB.
Lalu salah satu yang kami perhatikan adalah untuk virtualization ya. Nah, di sini kami menyarankan untuk menggunakan Hyper-V karena Hyper-V adalah salah satu yang terbaik di antara yang lainnya. Lalu kita masih bisa cek kustomisasi lainnya, dan jika semua sudah oke, kita klik OK. Dan jika semua sudah siap, kita bisa klik Start untuk memulai virtualisasinya. Nah, di sini VirtualBox-nya sudah berhasil menyala. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, sepertinya VirtualBox-nya sudah berhasil membaca file ISO kita. Dan di sini loading terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mulai instalasi Windows 10 seperti biasanya. Di sini kita bisa pilih bahasanya. Kita pilih yang US saja. Lalu kita klik Next. Oke, masih loading. Nah, di sini kalau kita tidak memiliki product key, kita bisa klik yang I don't have a product key saja. Nah, di sini kita bisa memilih versi Windows 10 mana yang mau kita install. Di sini ada yang Home, ada yang Pro, dan lain-lain. Di sini kita akan memilih untuk yang Home saja ya. Kita klik Next. Lalu ada License and Agreement, kita klik Agree saja. Next. Nah, di sini ada pilihan untuk upgrade dan custom. Nah, di sini kita pilih yang custom saja. Lalu di sini sudah ada terdeteksi 40 GB yang sudah kita alokasikan tadi. Kita bisa klik next saja. Dan di sini Windows sudah berhasil installing ya. Nah, di sini akan memakan cukup waktu. Nah, jadi sambil menunggu, aku akan jelasin sedikit. Jadi bagaimana sih VirtualBox ini bekerja? Nah, jadi VirtualBox ini dia bekerja sebagai hypervisor. Apa itu hypervisor? Nah, jadi hypervisor itu dia berfungsi sebagai software yang mengelola virtualisasi perangkat keras. Nah, jadi hypervisor ini dia tuh semacam mapping resource-resource di perangkat kita seperti CPU, RAM, storage, dan lain-lain untuk digunakan ke guest OS atau di sini Windows 10. Nah, jadi Windows 10 guest OS ini dia tidak akan berjalan langsung di hardware kita, melainkan melalui virtualisasi hypervisor ini. Jadi hypervisor ini dia akan semacam mengisolasi guest OS ini dan memapping resource untuk digunakan. Begitu untuk penjelasan singkat VirtualBox ini. Oke, sepertinya ini masih loading sebentar. Nah, sepertinya kita sudah disambut oleh Cortana ya. Ini sepertinya agak kencang, kita mute saja. Oke, sekarang kita udah bisa memilih regionnya. Kita bisa pilih saja sesuai region kita. Oke, next. Ini keyboard layoutnya kita pilih yang default saja.
Nah, di sini sepertinya kita ada pilihan untuk add account ya. Kita matikan saja WiFi atau jaringan kita agar kita bisa melanjutkan. Ini kita back dulu sebentar. Oke, nah ini kita beri nama saja untuk usernya. Kita beri nama yang mudah saja, contohnya Win10. Kita next, lalu ini untuk password, silakan dibuat password yang diinginkan. Kita klik next, lalu ada confirm passwordnya. Lalu ini untuk setting security lainnya jika lupa password. Oke, ini ada setting privacy, kita next saja. Oke, ini dia lagi loading kembali. Oke, sepertinya Windows 10 sudah berhasil terinstall ya di VirtualBox ini. Ini kita bisa lihat Windows sudah berjalan dengan semestinya. Lalu ini ada file manajernya dan kita bisa lihat sudah 21 GB teralokasi dari 40 yang sudah kita tempatkan tadi. Nah, ini saya akan memberikan tutorial tambahan untuk agar bisa full screen, karena ini resolusinya belum full screen. Jadi kita akan tambahkan perbaiki resolusi untuk Windows 10 ini. Nah, jadi kita bisa klik yang tab device, lalu kita bisa klik yang install ini. Nah, lalu kita klik file manager, harusnya sudah muncul. Nah, kita klik saja, lalu kita klik untuk aplikasi yang ini. Lalu kita klik yes saja, lalu kita install. Kita next saja. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sudah selesai. Sepertinya kita butuh reboot ya untuk install ini. Jadi kita reboot saja. Oke, setelah berhasil terinstall, kita bisa coba klik untuk full screen-nya itu ada di tab view, lalu full screen mode. Lalu kita bisa klik switch dan resolusinya sudah berhasil kita jadikan untuk full screen. Jadi seperti itu saja untuk tutorial menggunakan VirtualBox dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan berguna. Sekian dari kami. Terima kasih.